Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dicintai, dimuliakan, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Jumat yang penuh berkah Sayyidul Ayyam ini, kita kembali berjumpa dalam suasana batin penuh keakraban satu sama lain. Ya, Ananda Pangeran, selamat bergabung dengan keluarga besar Masjid Sunda Kelapa. Ya, para jamaah Masjid Sunda Kelapa sudah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, sudah saling merindukan satu sama lain manakala lama tidak bersua, saling mendoakan kalau ada yang kena musibah apalagi meninggal, dan juga ikut bergembira manakala ada kawan-kawannya yang dipromosi atau mendapatkan keberuntungan. Inilah hakikat sebuah jamaah. Bukanlah sebuah jamaah kalau selalu mencari kejelekan teman-temannya sendiri. Bukanlah sebuah jamaah yang ideal kalau bahagia melihat saudaranya sendiri tersungkur dan sedih melihat saudaranya sendiri berbahagia. Jadi ukuran Bapak Ibu kekuatan iman as-suhbah yang kita miliki manakala dalam hati kita ada sebuah ketulusan yang sangat dalam, ikut bahagia menyaksikan kebahagiaan teman sendiri, enggak ada sedikit pun rasa cemburu, ikut bersyukur. Ya, sebaliknya ikut bersedih pada saat ada saudaranya sendiri yang tertimpa musibah atau kena masalah. Inilah hakikat as-suhbah. Kita suatu kesatuan yang tak terpisahkan di sini. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan materi kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang firasat. Kita nanti akan menguji apakah ini firasat baik, firasat buruk, apakah ini ilham atau khutuwatus syaitan, bisikan-bisikan setan. Nah, diharapkan dengan selesai materi ini ada pengalaman batin tersimpan di dalam benak kita untuk menjadi pelajaran. Gampang insya Allah mendeteksi, oh ini bisikan iblis, oh ini bisikan malaikat. Ya. Lintasan pikiran ini menurut Syekh Abu Talib Al-Makki membagi secara rinci rencana dan perbuatan baik yang terlintas di dalam pikiran disebut bisikan malaikat, atau itulah sesungguhnya disebut dengan ilham. Kalau Nabi disebut wahyu. Kita bukan wali, paling banter bisa disebut ta'alim. Ta'alim itu semacam divine knowledge, pengetahuan keilahian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu misalnya sejak tadi malam bangun sholat tahajud, lengkap sholat sunat kita, sholat tahajud 4 kali salam,
dilanjutkan dengan sholat sunat tasbih, ditutup dengan sholat sunat witir. Kita tafakkur sejenak, merenung, muhasabah sampai masuk waktu subuh. Kita azan, kita menikmati sholat subuh, syukur-syukur berjamaah. Kalau nggak bisa di masjid, berjamaah dengan keluarga. Sesudah itu kita tadarusan, lalu kita teruskan sholat sunat duha, minimum 2 kali salam. Lalu menikmati macet, melingkarlah tasbih sambil kita duduk di jok mobil. Tidak perlu kita membayangkan macet, syukuri bahwa ada hikmahnya macet. Kami sudah sempurnakan wirid saya hari ini. Orang yang sudah sampai sempurna wirid-wiridnya di pagi hari, maka insya Allah tunggulah bisikan-bisikan malaikat itu akan mengalir di dalam benak. Selalu positive thinking, selalu bergembira. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Kalau orang sudah menyempurnakan wiridnya di pagi hari, sebagaimana disebutkan beberapa hadis di kita di Sunda Kelapa ini, ya, sebagian kita sudah wiridkan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali di subuh hari dan 10 kali di malam hari, di maghrib ya tentunya, maka akan dibebaskan dari berbagai macam bentuk keresahan yang betul-betul menderah yang bersangkutan. Alias inilah tolak bala. Bala itu Bapak, itu bukan dalam bentuk musibah saja, bukan dalam bentuk kecelakaan lalu lintas saja, bukan dalam bentuk kena fitnah. Termasuk musibah itu, termasuk bala itu, manakala kita banyak absen, sudah 2, 3, 4, 5 jam tidak mengingat Allah, itu sesungguhnya musibah. Jadi bukanlah musibah yang menimpa seseorang dalam bentuk penyakit atau kecelakaan, tapi musibah yang paling berat bagi seorang pencinta ilahi, berjam-jam tidak pernah berjumpa dengan Tuhannya, sibuk cari uang, sibuk dengan karirnya, sibuk mengurus keluarganya, dan sibuk mengurus dirinya. Hati-hati. Nah, insya Allah kalau kebajikan diteruskan di kantor, di tempat kerja, zikir terus, maka dampak yang akan dialami orang itu menurut Ibnu Abbas, pertama akan membawa cahaya dalam hati. Ada orang Bapak Ibu selalu baik sangka, selalu riang, akhirnya kita jadi iri ya. Dalam posisi jabatan paling rendah pun juga tersenyum. Semuanya orang diberikan hadiah, dia enggak tersenyum. Dia enggak pernah dipromosi karirnya, padahal memenuhi syarat, tersenyum, dia dekat dengan Allah. Tampak tanda-tanda wajah kesolehan batin yang dimiliki yang bersangkutan. Enggak pernah ada cemburunya sedikit pun kepada orang lain. Inilah tanda-tanda orang yang warid, yang mendapatkan pengaruh wirid di dalam anggota
badannya dan jiwanya, pikirannya. Orang yang masih suka cemburu itu belum berbekas zikir dan wirid pada diri orang itu. Kalau kita masih suka kecewa terhadap orang lain, itu pertanda wirid kita belum bekerja. Kalau kita tersenyum menyaksikan pemandangan apapun, semuanya indah, ya. Melihat rapor merah anak kita, indahnya, ya. Melihat rapor anak kita itu nilainya 10, indahnya. Tidak pernah buruk sangka kepada gurunya, tidak pernah murka marah terhadap anaknya. Ya, dia menjalani hidupnya dengan penuh tawakal, kepasrahan, sambil berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki keadaan. Itulah orang yang menikmati zikir dan wirid. Hatinya bercahaya. Energi positif selalu memancar pada diri orang itu. Apapun yang keluar dari mulutnya bagaikan lentera yang berbinar-binar menerangi cahaya kegelapan. Itulah tidak perlu ditanyakan, Bapak Ibu wiridnya apa? Bapak Ibu rajin sholat tahajud ya? Bapak Ibu barangkali aktif puasa Senin Kamis ya? Gak usah ditanyakan. Manakala ada orang, begitu kita berjumpa, langsung terasa ada sebuah keindahan, ketenangan, kenikmatan, kesyahduan, kebesaran hati. Maka sesungguhnya itu adalah kita berjumpa dengan malaikat-malaikat kecilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjadikan kebaikan itu sebagai habitnya, budaya kebajikan melekat pada dirinya, menurut Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas maksudnya, itu membawa cahaya dalam hati sehingga siapapun mata memandangnya, dia akan terpanah merasakan energi positif. Tidak perlu ditanyakan, manakala kita berjumpa orang seperti ini, pasti itu tidak gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menebusnya dengan salat tahajud, ya, zikir, mungkin bacaan Al-Quran. Ya. Ingatannya selalu terpaku dan terpanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Memancarkan cahaya. Orang yang seperti ini bukan hanya membahagiakan manusia, Bapak Ibu. Pohon-pohon yang dilewati ikut berselawat terhadapnya. Seperti Nabi. Burung-burung, binatang pun juga respek terhadap orang itu. Sejumlah binatang dan burung, Bapak Ibu, mampu mendeteksi orang-orang soleh. Seringkali kita melihat binatang harimau itu mematikan, tapi ada orang lewat, malah dielus-elus kepalanya, tunduk. Ya. Itu bukan tanpa upaya. Orang lain kena musibah, dia terlindungi. Seringkali kita menyaksikan seluruh rumah di sekitarnya kebakaran, sendirian rumah itu enggak terbakar. Bagaimana bisa rumah itu terbakar kalau dijaga oleh malaikat? Orang-orang inilah yang menampakkan senyum di akhir hayatnya.
Ketika orang semuanya menangis, dia sendiri tersenyum. Kebalikannya ketika ia lahir, dia sendiri menangis, tapi semua orang di sekitarnya tersenyum. Tanda-tanda orang baik. Ia menangis pada saat lahir, sementara semua orang di sekitarnya ketawa. Ketika ia dipanggil Allah, dia tersenyum sendirian, maka semua orang di sekitarnya menangis. Tapi tentu orang sebaliknya, bahkan ada orang yang melakukan doa selamatan atas perginya orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, menurut Ibnu Abbas, orang yang selalu langganan kebajikan, tampak memang keindahan di wajahnya, inner beauty-nya akan muncul, tidak cantik dan tidak tampan, lebih tampan dan lebih cantik yang lain yang artis, tetapi from within, dari inner beauty-nya muncul. Sering kita melihat ada seorang perempuan sudah tua tapi kelihatan mudah, ceria, sehingga sangat menyedot. Bukan birahi yang tersedot, tetapi kita tersedot takjub, ya Allah, saya teringat ibunda saya. Karena orang yang baik itu Bapak Ibu, maka persis kalau kita melihat orang tua kita sendiri. Kalau kita melihat orang tua kita, memang tidak ada orang lebih baik daripada ibu kita, kan? Ada enggak orang yang lebih baik daripada ibu kita? Tanda-tanda orang baik, ketika kita melihatnya, kita terenyuh dan teringat oleh orang tua kita. Itu ahli zikir. Inner beauty-nya muncul. Yang ketiga, ada juga kekuatan dalam badan. Semuanya orang flu, semuanya orang demam, semuanya orang kena penyakit menular itu, dianya tidak. Kenapa? Staminanya kuat. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala menghemat adrenalin. Pembakaran kalori, energinya itu akan terukur, karena kalau nggak dibakar juga ada masalah. Jadi tidak tersedot oleh energinya sendiri. Orang yang iri hati, orang yang sakit hati, orang pencemburu, orang yang suka pamer, orang ujub, itu contoh orang yang tersedot oleh energinya sendiri. Orang seperti ini cepat tua, sarang penyakit, Bapak Ibu. Sarang penyakit bagi orang-orang yang suka cemburuan, suka iri, suka ujub, suka arogan, provokator. Pasti itu sarang penyakit. Tapi kalau kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan terjadi penghematan energi, maka akan tercipta stabilitas stamina yang kuat, kokoh, seperti Nabi tidak pernah sakit. Ya Allah, engkau tidak, Rasulullah, kamu tidak pernah sakit. Mau nggak melawan Rukanah bin Abi Yazid, pegulat tradisional di Mekah pada waktu itu? Nggak ada yang mengalahkan. Boleh kita coba. Orang besar tinggi kayak raksasa itu, ronde ketiga ditumbangkan, dibanting oleh Rasulullah. Berarti Rasulullah itu staminanya kuat. Nanti sakit 3 hari terakhir yang sekaligus menjemputnya, itu pun juga panas, demam. Nah, kita flu beredar, kena flu, demam, batuk, ikut batuk, selalu ikut berjemaah dengan penyakitnya orang lain. Nah, introspeksi diri kita. Orang yang langganan penyakit perlu introspeksi. Itu bukan hanya disebabkan oleh salah makan, oleh apapun juga.
Nabi cuma makan kurma sebiji satu hari satu malam, kok sehat? Oh ya, Isya, biar dikasih kode. Ya, baik kita dengarkan salat azan Isya dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita lanjut. Kekuatan stamina orang ahli ibadah itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Wali Songo kalau dia bertapa ya, kadang seminggu nggak makan, nggak, ya minum sedikit, nggak pakai jaket tebal, kadang kehujanan, sehat, panjang umur. Banyak tuh ulama-ulama kita di daerah duduknya tuh duduk sila antara maghrib isya, nggak pakai kursi begini Bapak. Duduk di depan muridnya berjam-jam, habis makan duduk lagi, pagi duduk lagi. Kita 1 jam saja duduk itu sudah bolak-balik gitu ya, gelisah. Ya, makanannya pun juga sangat biasa. Kalau orang ikhlas menjalani kehidupannya dekat dengan Allah, maka staminanya orang itu juga akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata ulama kita dulu itu panjang umur. Ya. Lalu keluasan rezeki Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau hatinya terpanah, tertuju, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dipegang itu akan bernilai uang. Bernilai materi, gampang keluar, gampang masuk. Coba kita lihat. Saya suka mengamati perilaku para kiai pondok pesantren. Gak pernah dibantu oleh pemerintah. Santrinya tuh miskin-miskin. Hanya bermodalkan keikhlasan mendidik anak miskin. Didatangi banyak orang. Pak Kiai minta doa untuk menjadi pejabat. Ya insya Allah, ingat Allah kalau kamu menjabat. Allahu alam, jadi semua orang yang didoakannya itu berhasil. Datanglah dia memberikan terima kasih. Ada yang banyak, ada sedikit, tapi berapa yang masuk, sebanyak itu yang dikeluarkan. Ada tamunya yang miskin dari kampung pedalaman, dikasih makan gratis tuh. Anak-anak kalau kamu nggak sanggup bayar, nggak apa-apa, tinggal aja di pondok. Nggak tahu tuh cara membayarnya, menutupi pengeluarannya itu. Kebanyakan nggak bayar, tapi anak-anaknya hidup. Dari mana mereka peroleh itu? May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mencapai puncak ketakwaan, pasti akan diberikan jalan keluar terhadap problemnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Orang kafir saja diberi rezeki, apalagi orang yang setiap malam tersungkur menyembah dan mencintainya. Selalu ada keajaiban bagi orang yang ikhlas terhadap Tuhan. Jaminannya ayat itu tadi. Persoalannya, apakah kita sudah bertakwa? May yattaqillah. Apa yang dimaksud bertakwa?
Pernah saya jelaskan, takwa itu kombinasi antara rasa takut, segan, dan cinta terhadap Allah. Kalau takut saja tapi tidak cinta, belum takwa. Cinta saja tapi tidak takut, belum takwa. Cinta dan takut tapi tidak segan terhadapnya, tidak takut. Takwa ialah cinta, segan, dan takut terhadap Allah. Ya. Orang yang seperti ini tidak takut mati loh Bapak Ibu. Semua orang takut mati pasti, tetapi ada yang tidak terlalu takut mati lah. Tersenyum, nggak ada bebannya. Ia membuat orang takut mati itu karena kita terbebani oleh rasa bersalah, terbebani oleh rasa berdosa, terbebani oleh kurangnya persiapan bekal hari akhirat nanti. Kalau siang malamnya tidak pernah berdosa, siang malam beribadah kepadanya, siang malamnya nggak pernah membebani orang, bahkan menolong orang setiap hari, orang ini tentu tidak takut mati. Ya. Coba kita introspeksi diri kita. Kalau kita masih takut mati, salah satu di antara yang tiga itu, kurang amal, tidak yakin kita akan hidup abadi di tempat yang menyenangkan di sana, bekalnya kurang. Atau yang kedua, dosanya banyak, koleksinya dosa-dosanya banyak. Atau yang ketiga, ya, bersalah terhadap sesamanya. Inilah yang membuat orang itu takut mati, Bapak Ibu. Kalau orang nggak ada dosanya terhadap Tuhan, dalam arti selalu mewaspadai dosa kecilnya dianggap dosa besar, lalu diratapi dosa-dosa kecil itu seperti meratapi dosa besar. Tidak pernah membebani masyarakat orang lain, nggak pernah membuat orang lain itu sakit hati. Siang malam dia sholat, ibadahnya melimpah. Kenapa takut mati orang itu? Ya. Takut meninggalkan keluarganya? Enggak. Tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya titipkan anak saya terhadapmu. Maka itu Gus Nyai itu ada bekas-bekas doa orang tuanya. Yang keempat, tadi keluasan rezeki. Yang kelima adalah kecintaan di dalam hati orang lain. Gak tahu kenapa orang lain itu senang sekali melihatnya dan tidak bisa dikopi, difotokopi. Apa yang dilakukan oleh seorang pilihan Allah tidak bisa diikuti oleh orang lain. Pasti beda. Orang lain akan merasakan, oh beda. Kebaikan yang Pak Kiai itu adalah langsung menembus batin. Kebaikan Anda itu terasa munafiknya, hipokrit. Nah, nggak bisa dibuat-buat, tidak bisa didramatisasi. Yang namanya kebajikan petunjuk ilahi tidak bisa dikamuflase, dipalsukan oleh cara kita. Walaupun kita pakai jubah, jenggotan dan sebagainya, nggak bisa niru-niru. Penampilan fisik tidak mampu meyakini hati nurani orang. Tetapi penampilan batin yang soleh atau solehah, sekalipun dia tidak berpenampilan mentereng, tapi hatinya orang terpukau. Inilah orang yang saya cari. Nah, menurut Ibnu Qayyim, orang yang langganan kebajikan, pagi-pagi menyempurnakan wirid-wirid langganannya, maka orang itu pertama muncul sikap kesatria. Apa itu sikap kesatria?
very confidence, percaya dirinya sangat kuat Bapak Ibu. Tinggalkan, dia nggak merasa kesepian dalam kesendiriannya. Nah orang yang tidak kesatria, begitu ditinggalkan orang, gelepar-gelepar gitu kan. Waduh kok apa ini? Dia enggak. Semakin lonely, semakin damai. Kita kalau ditinggalkan anak, sudah berumah tangga semuanya kan, ditinggalkan suami atau istri, ditinggalkan orang-orang dekat, ya itu mulai stres. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dia tidak akan pernah tersiksa oleh kesendirian. Semakin sendiri dan semakin nikmat. Kenapa? Semakin sendiri, semakin dekat Allah yang menemaninya. Maka itu sikap kesatria muncul. Orang-orang yang selalu melakukan kebajikan, wirid-wirid, amal-amal rohani. Yang kedua, kehormatannya selalu terjaga Bapak Ibu. Seperti ada yang memelihara, kalau kamu melakukan itu jangan. Begitu orang itu akan melakukan sesuatu, diproteksi, tenggelam nafsunya. Ya, bahaya itu. Tapi kalau orang nggak ada wirid proteksinya, jadilah barang itu. Ya. Yang ketiga, terpelihara kedudukannya. Ada orang gampang meraih kedudukan, tapi gampang juga meninggalkan kedudukan. Ya. Pondok pesantren yang dipimpin oleh kiai, pergantiannya itu biasanya kiai itu di jabatan pimpinan pondoknya, nanti diganti kalau meninggal. Nggak ada demo, turunkan kiai, ganti pimpinan pondok, itu nggak ada. Tapi kalau kepala sekolah, demo semua, bedanya ada. Kita merindukan sosok ulama kiai yang berjiwa tulus murni, menghindari kehidupan praktis. Terlindungi juga hartanya. Masya Allah, sawahnya banyak, anak-anaknya sekolah di luar negeri juga, berkah kelihatan itu. Kenapa? Setiap subuh kunut, wa barik lana fima a'tait. Bapak Ibu mungkin tidak sadar apa yang Bapak Ibu doakan itu. Seandainya faham isi kunut itu, tidak ada satupun orang yang tidak mau kunut. Itu bahasa Nabi. Saya jadi merinding Bapak Ibu. Apa artinya wabarik li atau wabarik lana fima a'tait? Berkahilah apa yang Engkau berikan kepada aku. Setiap hari kita minta kepada Allah, berkahilah pemberianmu terhadapku. Dikasih jabatan, berkahi jabatan ini ya Allah. Dikasih rezeki, berkahi rezeki ini ya Allah. Dikasih anak, berkahi anakku ya Allah. Dikasih rumah, berkahi rumah ini ya Allah. Dikasih kendaraan, berkahi kendaraan ini ya Allah. Semua apa yang diberikan, memohon pada Allah untuk diberkahi. Ya. Maka itu Bapak Ibu, kalau orang menghayati doa kunut nangis, terbukti Allah memberkahi pemberian. Banyak di antara kita di sini gak sadar, loh kok langgeng jabatan ini, kok langgeng harta ini, kok langgeng kebahagiaan ini, kok saleh anak ini. Semua pemberian dari Allah itu kita mohonkan pemberkahannya di subuh hari kan. Allahumma hdina fiman hadait. Tunjukilah kami ya Allah. Tuh, wa barik lana fima atait. Setiap hari kita mendapatkan rezeki, keberuntungan, berkah ya Allah. Berkah beneran.
terjaga tuh kehormatan tuh. Allah memproteksi. Jika Allah memelihara anak kita, keluarga kita, maaf Bapak, Ibu, kalau Allah memelihara suami ibu, enggak usah terlalu posesif. Itu kontraproduktif ya. Posesif itu apa itu? Terlalu merasa memiliki. Oh, kamu harus begini, dikontrol. Sedikit setiap jam dikontrol telepon suaminya. Bapak sudah makan siang? Sebetulnya bukan mendengarkan jawabannya sudah atau belum. Dia ingin mendengarkan ada enggak suara-suara perempuan di sampingnya handphone itu. Nanti kalau ada suara lain, dulu siapa itu? Memang itu tujuannya. Itu posesif. Kalau kita tawakal kepada Allah yang akan maha memelihara suami kita, Bapak Ibu, kemanapun di ujung dunia ini pergi, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Udahlah. Begitu sang suami itu akan melakukan penyimpangan, muncul wajah istrinya. Oh, istri saya sekarang ini sedang bergelut menjemput anak saya dari sekolah. Musim hujan, pasti istri saya sekarang ini sibuk memperbaiki bocoran atap. Ya. Kalau seorang suami membayangkan istrinya yang berjuang memperjuangkan keselamatan anaknya, mati rasa terhadap perempuan lain. Ya. Nah, bagaimana mengaktifkan perasaan seperti ini dalam suami, dalam jiwa suami? Doa kita kepada Allah, tawakal penuh kepada Allah. Kalau kita mau menjaga, Bu, Bapak pinter. Suami itu pinter banget itu. Tentu juga istri ya. Gak bisa, dia punya kunci-kunci penyelamatan. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lumpuh pikiran jahatnya. Gak bisa. Begitu mau melakukan sesuatu, muncul anaknya di wajahnya, muncul kebaikan istrinya di wajahnya, hilang semua itu. Ya, serahkan kepada Allah, ya Allah. Begitu dia pergi, selamatkanlah suami saya, berikanlah, tuntunlah, dan seterusnya. Itu saleh benar. Nah, kita persoalannya memandang enteng doa. Sepertinya doa itu nggak ada efeknya. Padahal Bapak Ibu, doa itu sebetulnya, nah itulah yang sangat efektif membantu kita. Allah akan mengingatkan kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah, pasti kami akan kabulkan doanya. Tuhan menantang kita untuk berdoa, kok kita nggak mau berdoa? Lebih percaya diri kita menyelesaikan persoalan daripada Allah. Ya. Apalah kekuatan kita, apalagi ibu-ibu nggak kerja, pemasukan hanya dari suami. Ya. Orang tua kita di kampung, apalagi sudah meninggal, kita tidak punya kekuatan apapun kecuali pada suami. Nah, kalau suami macam-macam, habislah nasib kita. Tapi kalau kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, itu tadi nomor satu itu sikap kesatria. Ya Allah, ya, biarkanlah semuanya melakukan apapun yang akan dia lakukan, tapi Engkau maha mengawasi kami. Ya. Kalau orang dekat dengan Allah, kata hatinya itu sama dengan doa. Inilah yang disebut dengan ad-du'a'u bil lisanil hal. Ya. Suara hati yang suara hati yang menyandarkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, saya nggak tahu mau berdoa seperti apa lagi hamba-Mu. Aku pasrahkan diri ini sepenuhnya kepadamu. Itu lebih kuat daripada doa. Inilah yang disebut dengan ad-du'a'u bil lisanil hal afsahu min ad-du'a bil lisanil maqal.
doa yang diungkapkan dengan hati yang sangat tajam itu lebih kencang daripada redaksi doa dalam bentuk mulut yang sangat fasih. Jadi Bapak Ibu sering minta doakan, Pak, apa doanya kalau kita ini, apa doanya kalau minta rezeki. Sebagus apapun redaksi doa yang diperoleh dari manapun juga, itu tidak akan pernah bisa mengalahkan dengan suara hati yang langsung minta kepada Allah. Apapun redaksinya, apapun susunan kata-katanya, mungkin bahasa Indonesianya pun juga jelek, tetapi suara batin inilah yang lebih gampang menembus langit ketimbang redaksi doa yang sangat indah. Menurut hemat saya, dan mungkin saya bisa beda pendapat dengan yang lain, doa itu tidak ditentukan oleh indahnya redaksi, tapi ditentukan oleh kuatnya perasaan batin itu. Tidak perlu ngomong Bapak Ibu, telan air liurnya aja, menikmati penderitaan. Kalau kita difitnah, serahkan pada Allah. Justru orang yang seperti ini itu lebih cepat diterima doanya. Ada hadisnya kan, ittaqud du'ail matlum. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang tertindas, doanya orang yang terdalimi, doanya orang-orang yang menderita gitu. Itulah yang akan didengarkan Allah. Yang kelima, cinta sesama manusia. Kalau orang dekat dengan Allah, bukan cuma manusia yang mencintai yang bersangkutan, Bapak Ibu, tapi seluruh alam semesta pun ikut juga mencintai. Apa kata api terhadap api yang dibakar, yang membakar Nabi Ibrahim? Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa membakar kekasihku dan kekasihmu? Dilemparkan Nabi Ibrahim dari api unggun yang dibangun oleh Raja Namrud, ya. Api unggungnya habis, tinggal baranya. Nabi Ibrahim berjalan dengan santai di atas bara apinya sambil makan buah. Raja Namrud bersama dengan pasukannya itu kipas-kipas kepanasan, dia santai-santai saja, tidak ada satu lembar pun pakaian dan bulunya yang termakan api. Nabi Daud ditombak, kata besi, bagaimana mungkin aku bisa melukai kekasihku dan kekasih Tuhanku? Kebal. Itu Nabi Daud. Nabi Yunus dilemparkan di tengah samudra. Aku enggak tega menyaksikan kekasihku dan kekasih Tuhanku tenggelam di dasar laut. Maka itu dijemput oleh ikan raksasa. Berlomba-lomba ikan menyelamatkan Nabi Yunus. Sampai dalam riwayat itu disebutkan ikan itu menerkam, menelan Nabi Yunus. Ada ikan raksasa lagi menelan ikan yang pertama. Ada ikan yang paling terakhir itu disebut Nun wal qalami ma yasturun. Dalam tafsir itu ada yang mengatakan ikan yang terakhir itu kira-kira lapis paling luar itu. Berenang ikan besar ini ke pantai, dangkal, muntah, keluarlah ikan yang kedua. Lebih dangkal lagi, keluar lagi ikan yang ketiga. Sudah sampai ke pantai, muntah, akhirnya Nabi Yunus terdampar di pantai. Kalau orang dekat dengan Allah, semua alam raya ini akan menyelamatkan yang bersangkutan. Coba. Tairan ababil tarmihim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Burung-burung yang membawa virus mematikan, membunuh, menghancur luluhkan pasukan Abraha yang akan merampas, memindahkan Ka'bah dari Mekah ke Yaman. Kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib itu selamat di sana. Dia tengok kanan kiri semua kayak hujan batu itu, tapi dirinya sendiri karena aku tidak tega
ya, mengenai kekasih Tuhan karena penjaga Ka'bah kan. Jadi kalau orang yang tidak ada dosanya itu diselamatkan malaikat. Pernah nggak ibu bapak mendengarkan dan melihat, menyaksikan? Biasanya kalau ada musibah itu ada keanehan. Kok anak itu selamat ya? Padahal nggak bisa berenang, sendirian selamat. Itu ada yang namanya siapa namanya itu? Sangat terkenal, Ibnu Tufail ya. Satu perahu itu hancur dan yang selamat bayi itu. Bayi itu diselamatkan oleh binatang. Ikan yang menyelamatkan di laut ya. Binatang-binatang liar yang memberi makan di hutan belantara di pulau tak berpenghuni manusia itu. Jadi kalau orang itu bersih dosanya, pasrahnya kepada Allah, malaikat. Nabi, kalau Bapak Ibu mau membaca sejarahnya, pasukan elit dalam perang Badar itu, kumpul pasukan elit dari raksasa-raksasa kerajaan itu, Nabi cuma pasukannya segelintir yang senjata tumpul, sudah pensiunan, kok bisa memenangkan peperangan dahsyat itu. Junudal lan taroha, muncul tentara yang memenuhi padang pasir, berjubah putih semuanya, nyalinya pasukan elit itu ciut. Ya. Sampai Nabi berdoa, ya Allah, kalau kami kalah dalam perang Badar ini, punahlah sudah agamamu dan kami semuanya. Muncullah angin topan, angin puting beliung, menerbangkan kemah-kemah pasukan elit, pasukan gabungan itu kan. Ya. Kudanya pun sampai terbang. Di dalam riwayat itu pelepah korma pun juga berterbangan, kena leher, leher putus, kena badan, badan terbelah. Anehnya, pasukan Nabi gak ada yang kena luka. Kemahnya tetap utuh di situ. Itu keajaiban. Ya. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, ada keajaiban Bapak. Percayalah Bapak. Sebentar lagi pasukan akan masuk membinasakan Rasulullah dan pasukannya di Madinah kan. Apa yang kita bisa lakukan dengan kekuatan senjata yang terbatas, tentara yang terbatas? Ini pasukan elit akan mengepung kota Mekah ini. Muncul ide dari Salman Al-Farisi. Ini non-muslim. Ia membantu Nabi. Jadi kita jangan anti non-muslim. Salman Al-Farisi waktu itu belum masuk Islam. Agamanya agama Majusi. Ya. Nanti last minute-nya Rasulullah baru masuk Islam. Tapi selalu dipakai oleh Nabi. Kata Salman Al-Farisi, kalau membangun benteng terlambat ya Rasulullah, musuh sudah hampir tiba. Lalu apa yang kita lakukan? Kata Salman Al-Farisi, kita gali parit. Ya, kira-kira 1 meter nggak bisa diloncati kuda. Oke, pasukan gali parit, timbul masalah batu cadar, patah-patah linggis itu untuk bayangkan batu cadar seperti itu di Madinah itu. Ya, 1 senti menggarapnya tuh nggak bisa tuh, membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa menggali 1 meter. Alat berat kayak kita sekarang kan belum ada pada masa Nabi kan. Melaporlah sahabat, ya Rasulullah, kayaknya kita nggak bisa menggali parit. Kenapa? Nih, cangkul linggis nggak mempan. Tangan kita hancur-hancur nggak bisa melawan batu. Nabi datang membawa cereknya itu ya, pakai air. Kita mau bangun di mana nih bentengnya? Di sini Rasulullah duduk sana. Nabi cuman menyiram melalui air di cerek itu sampai ke sana, gali seperti menggali pasir. Hancur luluh batu cadas itu
setelah disiram oleh air dicereknya Rasulullah Muhammad SAW. Tuh. Jika Allah dekat dengan hambanya, nggak ada yang bisa mencelakakan hamba itu. Banyak sekali contoh Bapak Ibu. Karena itu, kalau kita sudah memproteksi diri kita, sempurnakan wirid hariannya, jangan khawatir untuk pergi kemana saja. Kalaupun ada musibah yang menimpa, musibah yang paling enteng, paling kecil, paling tipis, insya Allah di dalam kendali kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang keenam, orang-orang yang baik, ahli ibadah, selalu terpelihara hubungan baiknya dengan sesama manusia. Begitu kuatnya provokator untuk mengadu domba. Orang nggak percaya, aku lebih percaya dia daripada engkau. Satu dunia memviralkan suatu fitnah, suatu tuduhan. Orang nggak percaya, enggak. I don't believe it. Saya lebih percaya dia. Jadi mati langkah. Wa makaru makrallah wallahu khairul makirin. Itu kan ada ayatnya kan. Tipu daya itu dilakukan semua orang, tapi tipu dayanya Allah itu jauh lebih dahsyat. Nah, kalau kita tawakal kepada Allah, sebesar apapun tipu dayanya mereka, enggak usah takut santet lah. Enggak usah takut sihir lah. Selama tauhid kencang itu membatu tauhid kita kepada Allah, ya, malaikat maut jadi sahabat dengan kita sebelum sampai ajal. Matahari tidak akan terbenam di siang bolong. Dia menunggu batasnya. Dan yang ketujuh, hidup layak. Kedelapan, tubuh yang nyaman. Ibnu Abbas tadi itu tubuh yang sehat kan, ini tubuh yang nyaman. Dia sakit sih sakit, tapi bersahabat dengan penyakitnya. Satu tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dibuat orang itu bersahabat dengan penyakitnya. Jika Allah tidak mencintai seseorang, dia membuat orang itu bermusuhan dengan penyakitnya. Ahli anestesia, ya, pernah melakukan penelitian di Amerika. Orang yang beriman maksimum 60% bisa merasakan rasa sakit dari penyakitnya. Tapi orang yang tidak beriman bisa merasakan 200% sakitnya. Ya, makanya itu Bapak Ibu, ahli sujud tengah malam itu tidak akan pernah didera oleh penyakit. Kita prihatin, tapi dia enjoy. Masya Allah, aku prihatin. Sampai dagingnya menetes tuh sakitnya. Enggak, aku enjoy. Inilah caranya Tuhan membersihkan aku. Tanda-tanda jika Tuhan ingin mencintai hambanya, maka dia mendatangkan siksaan lebih awal supaya nanti enggak perlu transit neraka, langsung masuk surga. Ya. Sebetulnya rahasianya begini Bapak Ibu. Penderitaan itu akan terasa sangat menyakitkan manakala kita memusuhi penderitaan itu. Tapi kalau kita bersahabat dengan penderitaan itu, maka penderitaan itu akan berubah menjadi nikmat. Jangan lupa kisahnya Nabi Ayub. Ketika dia satu keluarganya hidup di kota, dimanapun dokter dia akan berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya yang belatungan itu. Sakit sekali, mau memusnahkan penyakit ini. Selain penyakit memalukan, dia juga penyakitnya sangat, siapa yang nggak sakit kalau digigit belatung tuh. Membusuk sekujur badannya, akhirnya istrinya mencintainya tadinya itu, sekarang juga benci, ini bikin malu, busuklah segala macam. Akhirnya dia pasrahkan suaminya, pergilah. Maaf bang, kamu tinggal di sini aja.
Tinggallah sebatang kara di gua di luar kota, di bawah gunung situ. Apa yang terjadi? Ya, wahai belatung, kemarin aku memusuhimu, aku memusnahkanmu, tapi nggak bisa musnah. Malam ini ternyata tidak ada yang bisa menemani aku di kegelapan gua ini selain kalian. Sekarang kalian adalah sahabatku. Jatuh belatungnya itu, makanlah sepuas-puasnya, wahai sahabatku. Anehnya nggak ada rasa sakitnya sedikit pun. Mencapai puncaknya tengah malam, pukulkanlah kedua tumitnya, wahai Ayub. Suara apaan tuh? Pasti nggak ada orang di dalam gua terpencil ini. Takut dia juga. Dia pukulkanlah kedua tumitnya. Begitu dia pukulkan, persis Nabi Ismail memukulkan kedua tumitnya, lahirlah zam, air mancur tuh. Seperti itu juga Nabi Ayub. Jadi ada sumur digali oleh tumit, sumur Zam-Zam dan sumur yang ada di Syria tuh. Saya pernah ke sumurnya Nabi Ayub itu, bertetanggaan dengan kuburannya Syekh An-Nawawi. Bukan Nawawi Bantani, Syekh An-Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang wajib di pondok pesantren itu. Ya. Disitulah dia minum. Begitu dia minum, dia mandi pakai air itu. Keesokan harinya seluruh belatung itu nggak tahu entah pergi kemana. Kulitnya yang belang-belang itu mulus seperti pemuda belasan tahun, pemuda tinting itu. Masya Allah, ganteng kembali. Alangkah kagetnya keluarganya yang pernah membuang. Itu sangat dramatikal. Ya. Begitu datang, Assalamualaikum. Loh, apa enggak salah? Apa ini mimpi? Abang ya? Iya. Aku Ayub. Benar, enggak salah. Iya, coba lihat. Dia periksa, oh iya. Tapi sudah terlanjur. Ketika ia dibuang oleh istrinya di gua itu, dalam hatinya Nabi Ayub bersumpah, kalau nanti suatu saat diberikan aku kesembuhan, kalau aku diberikan kesembuhan, aku bernazar, aku akan cambuk istriku 100 kali. Masa ketika aku segar-segarnya diterima, aku sakit bonyok kayak gini, malah dibuang di sini. Kalau Allah memberikan aku penyembuhan, aku akan cambuk istriku 100 kali. Nah begitu dia datang dalam keadaan sembuh, kembali akur, maaf, wahai istriku, saya sudah terlanjur bernazar, kalau saya sembuh, aku akan menghukum engkau dengan 100 kali cambuk, 100 kali pukulan. Nah, dalam ayat Al-Quran itu ada itu kan, apa namanya, saya lupa ayatnya ya berapa. Cambuklah dengan, ambillah rumput. Jadi onggokan rumput-rumput kecil itu diikat, cambuklah istrinya 100 kali. Nggak ada rasanya, Bu. Tapi nazar itu harus itu. Ya. Sudah. Sakit nggak? Enggak. Satu sisi tidak menyakiti istrinya, tapi pada sisi lain sudah menjawab nazarnya. Itu. Nah, ini satu contoh Ibu Bapak. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Aduh, indah sekali ayat ini. Berkatalah kepada sahabatnya, jangan khawatir, sesungguhnya Tuhanmu bersamamu. Oh, kalau Allah mengatakan aku bersama engkau, masih takut enggak kita? Enggak. Ya Maha Kuasa kok bersama kita. Nah, kemudian selain tubuh yang nyaman ini ya, ini bahasanya beda. Kalau tadi
Ibnu Abbas, tubuh yang sehat kalau ini tubuh yang nyaman. Ibnu Taimiyah, nyaman aja, enak tuh bawaannya. Kemudian yang ke-9, hati yang kuat, kokoh batinnya. Difitnah nggak mempan, ya, diejek nggak mempan, dia tetap go ahead, jalan terus dia. Yang ke-10, jiwanya baik, sangka semua orang. Iya, dia tersenyum. Iya, orang yang suka fitnah itu menandakan dirinya rendahan. Kalau menanggapi fitnah berarti ikut rendahan juga. Orang yang tinggi ialah tidak mempedulikan fitnahan. Hanya orang yang dekat dengan Allah bisa menjawab kondisi fitnahan seperti itu. Kemudian budi yang halus, tidak membedakan musuh atau lawan, dia tetap berhalus budi terhadap orang lain. Persis seperti Nabi. Ya Allah, ini musuh tapi mengesankan. Ya. Kafir Quraisy itu tidak membenci Nabi karena pribadinya Nabi. Dia membenci Nabi karena dia membawa ajaran baru yang membuat dirinya itu krisis partisipasi dari pendukungnya. Hijrah semua pendukungnya tidak mendukung dirinya, mendukung Nabi Muhammad. Maka itu kan ditawari, mau nggak tunjuk perempuan secantik apapun di sini, mau berapa, mau kekayaan apapun, mau jabatan apapun, ambil. Yang penting hentikan ajaran Islam itu. Kenapa? Karena ajaran Islam itu menyedot pengikut kami. Kamu anakku yang paling baik, yang paling semua kami salut. Kamu cerdas, kamu pinter, kamu luhur. Persoalannya, rakyat kami ini ikut kepada kamu karena kamu agamanya agama Islam. Ya. Nabi tidak mau mempertukarkan dengan apapun. Ini amanah dari Allah, ya tetap akan dibunuh. Dada yang lapang. Saya pernah mengatakan, Bapak Ibu sekalian, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmat Allah, maka niscaya Allah akan menambahkan. Seringkali kita salah paham nih. Jangan kecewa kepada Tuhan. Mohon maaf. Kadang-kadang juga penceramah kita itu membuat kita itu salah kaprah. Wah, kalau kamu bersedekah, Allah akan melipat gandakan nanti kekayaan yang engkau sumbangkan itu. Menyumbang 1 juta nanti akan berlipat ganda datang dari Allah. 1 tahun ditunggu-tunggu nggak ada tuh lipat gandaan, malah tambah pailit nih. Bagaimana ini? Memang Allah tidak mengatakan Allah akan melipat gandakan rezekinya. Yang Allah akan lipat gandakan itu, la in syakartum la azidannakum, yang akan ditambahkan itu kum. Dalam bahasa Arab itu, Bapak Ibu sekalian, itu kum itu kata ganti orang, bukan kata ganti benda. Tuhan tidak pernah mengatakan kalau engkau mensyukuri nikmatku, aku akan lipat gandakan rezeki kalian. Gak ada ayatnya itu. Yang ada, la azidannakum, pasti kami akan tambahkan kum, kapasitas kalian. Kami akan tambahkan lapang dadanya. Jadi diri kita ini kapasitasnya, keyakinannya, ketakwaannya, kelapangan dadanya yang akan ditambahkan, bukan rezekinya. Karena bukan jaminan, sekalipun 5 kali lipat kekayaan yang Allah berikan itu, kalau dada kita tetap sempit, itu gak ada artinya. Dikasih 1, 2 gunung emas, masih ingin 10 gunung emas. Kenapa? Hatinya sempit. Tapi kalau hatinya orang itu lapang, secara material kurang, tetapi hatinya lapang, alhamdulillah, dulu deposito 1 miliar, sekarang tinggal 500 juta, tapi alhamdulillah, malam Jumatan di Sunda Kelapa, nikmat sekali. Mana yang Bapak Ibu pilih? Ya, dadanya dilapangkan oleh Allah, atau rezekinya berlipat ganda? Dua-duanya.
Itu orang Sunda Kelapa memang begitu. Dan itu nggak salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gak apa-apa. Itu manusiawi. Ya. Gak apa-apa. Tapi orang yang sudah mengintip langit, ngapain minta dunia? Orang yang didikte oleh nafsu dalam berdoa, itu pertanda orang itu nggak pernah mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Apa itu mi'raj? Diberi kesempatan mengintip langit. Jadi celestial, naik ke langit. Dunia langit lah. Celestin ya, Celestin. Celestin itu dunia langit, dunia atas. Al-alamul ulya itu celestial world ya. Celestine world. Kalau dunia bumi celestial. Jadi ada celestial kasar di bawah tempurung bumi. Ya, yang paling indah itu mana? Menteng, Pondok Indah. Sehingga kalau dia berdoa, aku ingin punya rumah seperti di Pondok Indah sana, seperti di Menteng ini. Ya, ingin istana lah. Ya, tapi kalau orang yang suka ngintip langit, ya Allah, aku ingin rumah seperti yang aku saksikan di langit. Rumah langit itu RSSS-nya, daun pintunya antara bumi dan langit, daun pintu kamar. Kamarnya saja daun pintunya itu antara bumi dan langit. Belum kamarnya, apalagi lapangan golfnya kan. Kayak apaan tuh? Nah, jadi orang yang sudah pernah mengintip langit, dia tidak akan terpukau melihat kemewahan tetangganya. Dia tidak akan cemburu melihat apa prestasi yang dicapai oleh sahabatnya. Ya. Dia hanya berdoa, mudah-mudahan berkah. Itu dia. Orang yang suka mengintip langit, dia tidak pernah berambisi dalam doa. Hanya orang yang tidak pernah mengintip langit, doanya didikte oleh hawa nafsu. Coba Bapak Ibu, introspeksi doanya. Kalau doanya berjangka pendek semuanya kan, minta jodoh, minta kesehatan, minta jabatan, minta rumah, minta anak, minta hubungan baik, ya sejengkal permintaan. Ya, hidupnya berlama-lama hidup di dunia ini cuma mintanya segitu itu. Enggak ada artinya permintaan itu dibanding keabadian di akhirat, dibanding dengan etalase yang ditayangkan di langit. Pameran kenikmatan langit itu enggak ada artinya dunia ini. Maka itu Nabi mengatakan dalam bahasa tasawufnya ini ya, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah bagikan penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Ini sering disalahpahami juga ini. Apa artinya? Ad-dunya sijnul mu'minin. Orang yang beriman itu suka melihat pameran langit tuh. Ya. Jadi dunia ini penjara. Hanya segini kok. Di langit itu Masya Allah tak bertepih rumahnya. Nah. Tapi jannatul kafirin, surganya orang kafir. Wah, orang kafir itu melihat dunia ini, hebat. Jabatannya tinggi, rumahnya istana, kendaraannya mewah. Wah, hebat. Surga beneran. Tapi nggak pernah mengintip langit. Orang beriman turun naik bolak-balik melihat pemandangan pameran langit itu. Turun lagi ke bumi ini. Bumi ini penjara buat aku. Aku ingin menikmati etalase surga di langit sana itu. Jadi inilah yang dimaksud ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini itu bagaikan neraka bagi orang beriman dan bagikan surga bagi orang kafir. Ya. Dibanding dengan indahnya surga, kemewahan dunia ini itu sama dengan penjara. Ya.
Kemudian Bapak Ibu, keamanan dari ancaman orang fasik dan orang jahat. Orang yang dekat dengan Allah nggak mungkin bisa dijebloskan, nggak mungkin bisa dikhianati. Ya. Kayak Nabi, itu akan dibunuh oleh pamannya sendiri yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu pamannya langsung Nabi, ya. Adiknya bapaknya tuh disebut Abu Jahal. Abu artinya bapak, Al-Jahal bodoh. Itu kan lakapnya. Kenapa disebut bapaknya orang bodoh? Suatu saat ia pernah waktu masih kecil-kecil, pemuda itu ya, disuruh beli garam. Pergi beli garam. Bingung dia. Istirahat di pinggir oase, wadi, telaga. Di mana ya taruh kantong garam ini? Saya gantung di pohon. Nanti saya ketiduran, ada yang ngambil. Kalau gitu saya jadikan bantal. Aduh, berat, sakit leher. Ini ada tempat yang paling aman. Kantong garamnya itu ditenggelamkan di air, di sumur. Nggak ada yang lihat di situ. Selesai tidur, dia ambil kantongnya. Loh, kok garamnya pergi kemana? Nah, akhirnya lapor ke bapaknya, mana garamnya? Diceritakan. Sejak itu berubah namanya menjadi Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Jadi bukan berarti bodoh, itu ada. Sama dengan Abi Hurairah kan, begitu cintanya terhadap anak kucing, pergi ngaji, akhirnya gurunya memukul pahanya. Padahal ada kucing yang dikantongin di situ kan, begitu dipukul, gitu. Loh, apa itu yang bunyi? Diambil ini kucing. Dirubah namanya Abdurrahman menjadi Abi Hurairah. Ya. Jadi kalau ada orang suka tidur pada saat pengajian, itu Abu Naum gitu kan. Iya. Kemudian sedikitnya kesusahan, kemurahan, dan kesedihan. Orang lain mabuk menjerit kesakitan, dia tenang-tenang aja tuh. Nah, inilah orang dekatnya Allah. Dalam keadaan menderita dia tenang, dalam keadaan berkecukupan juga dia tenang. Sulit membedakan orang itu kapan dia dalam keadaan dicoba oleh balaun hasanah atau balaun sayyi'ah. Ekspresi wajahnya sama. Ditimpa musibah tersenyum, diuji kemewahan juga tersenyum. Kok kenapa? Enggak mabuk pada saat diberikan kemewahan? Itu kan titipan Allah. Pemilik sejatinya adalah Allah. Ya. Tapi kok kenapa enggak menjerit diuji dengan musibah? Malah tersenyum. Itu tandanya Allah mencintai aku. Aduh, nikmat kan Bapak Ibu. Ditimpa musibah, tersenyum karena pencuci dosa. Diuji kemewahan, dia enggak mabuk. Itu kan titipan Allah. Itulah doa yang kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Orang yang jalan lurus itu tadi tidak ada bedanya ketika ia hidup di zona nyaman dan di zona sulit. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sangat nikmat. Jadi sekaligus ini ukuran keimanan Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu secara ekstrim membedakan, merespon, mengekspresikan antara kemewahan dan kesedihan, maka itu pertanda imannya masih dangkal. Ditimpa musibah, menjerit, diuji kemewahan, mabuk, itu orang yang imannya sangat tipis. Kalau ditimpa musibah, tersenyum. Diuji kemewahan, hanya tersenyum, biasa-biasa saja. Imannya orang itu kuat. Jadi kalau kita masih membedakan antara musibah dan kenikmatan, iman kita itu lemah. Jadi Bapak, Ibu nanti pulang ke rumah, tidak sesuai dengan targetnya. Lapar begini kok, enggak ada isinya meja makan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
tempe rasanya ayam panggang gitu kan. Ya. Itu. Kemudian terakhir, keluhuran jiwa untuk tidak berbuat hina. Kalau hatinya orang itu halus Bapak Ibu, sakit sekali kalau kita disakiti hati orang, maka itu jangan menyakiti hati orang. Kalau mencubit orang itu sakit, mencubit diri kita sakit, jangan ada cubit-cubitan ya kan. Kita insya Allah terlindunginya cahaya hati dari gelap gulita kemaksiatan. Ada proteksi, ada ajakan, ayo kita ke puncak yuk. Tanya dulu hati nuraninya, wah enggak, batinku mengatakan no. Ada gambaran di situ, gelap. Kalau cahaya, oh ya boleh. Ya. Tetangganya ngajak ke puncak, enggak. Kenapa? Masa bawa orjen, masa bawa artis, pasti akan dandutan di puncak. Diajak ke Sunda Kelapa, cara apa? Tadabbur alam, oh mau dong, bayar lagi. Nah, jadi batin ini jalan keluar bagi orang-orang yang menjaga diri dari dosa tidak seperti orang-orang fasik dan orang jahat yang hidupnya disempitkan. Jadi semakin besar dosa yang kita lakukan Bapak Ibu, maka semakin sempit dada ini. Ini sudah jam 8 lewat ini Bapak. Mohon maaf. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Ya, kita lanjutkan minggu akan datang. Mari kita berdoa sekali lagi Bapak Ibu sekalian malam Jumat ini, semoga ya ini kan bulan Rabiul Awal ya, tanggal berapa ya? Sebentar lagi Maulid Nabi kan, ke hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Iya, jangan lupa Maulid Nabi. Nabi itu lahir dan wafat hari, bulan, tanggal yang sama. Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal. Nabi wafat hari Senin 12 Rabiul Awal. Memperingati kelahiran Nabi, memperingati juga wafatnya Nabi. Ya, mari kita bacakan surah Al-Fatihah, tanda cinta kita kepada junjungan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.